Ya, kita akan coba Maksudnya memanggil kodam masuk ke dalam diri Mas Adi apa ke aku maksudnya gimana ya? kayaknya terlalu ekstrim deh. Kita langsung coba menghadirkan sesuatu untuk dikasih tanda. Guys, mau menghadirkan nih guys. Serius ini menghadirkan? Serius, kita akan hadirkan sesuatu, kita wujudkan untuk memberi tanda. Ingat. Apakah ijazah Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu asli atau palsu? Coba kamera sini kamera. Lagi ini. Nggak apa-apa, boleh nanti kelihatan kan? Nggak usah terlalu di zoom, nggak apa-apa. Boleh. Bentar ini udah ada huruf yang keluar ya. Ini udah ada huruf yang keluar kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah tasyakur bi nikmatillah. La khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang di live yang di bawah itu mah dipegang kamu nggak apa-apa, Col. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya merupakan umat baginda Rasulullah yang kelak bisa mendapatkan syafaat sampai ke yaumil kiamah. Amin. Ya, Vin ya? Amin. Amin. Tujuan kita. Iya, dan juga mudah-mudahan sahabat-sahabat Adik Kadabra pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan, diberikan kemurahan rezeki. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya kalau yang ada punya masalah, punya problem semuanya bisa selesai dengan gampang, dengan mudah, dan insya Allah belum punya jodoh semoga jodohnya didekatkan. Jodohnya didekatkan. Yang rezekinya lagi sulit, lagi susah, mudah-mudahan cepat dilancarkan. Yang punya hutang biar dilunaskan. Wis kayak gitulah ya. Soalnya kita itu nggak perlu takut dengan kemiskinan, nggak perlu takut dengan kekurangan, nggak perlu takut dengan ya banyak hal. Apa itu? Apa itu? Kayaknya ada dalilnya itu kalau kaifa akhafu minal fakri wa ana Abdul Ghani, Bin, ya kan? Bagaimana kita takut dengan kemiskinan sedangkan kita adalah hamba dari Ia yang Maha Kaya. Masya Allah, ternyata pesulap hitam bisa buat kalian nih jangan barangan ya. Ternyata beliau juga paham ya guys tentang aku banyak belajar dari Mas Adi tentang agama. Tapi gini, Bin, ini aku cukup tergelitik ya kan, karena setiap aku scroll di YouTube, di beberapa platform sosial media dan lain sebagainya, itu akhir-akhir ini banyak banget yang mempermasalahkan. Lagi setiap scroll itu ijazah mantan presiden kita, ijazah asli atau palsu, ijazah asli atau palsu, seperti itu gitu loh. Pro kontra antara ijazah. Nah, ada yang bilang ijazahnya palsu, ada yang bilang ijazahnya asli gitu ya. Sampai akhirnya kenapa aku bikin konten ini? Karena banyak banget DM ya. Betul. Mulai dari komen YouTube, mulai di DM TikTok, mulai di Instagram dan lain sebagainya, pokoknya berbagai macam sosial media. Coba dong Mas Adi kalau ditarik dari sudut pandang spiritual, itu sebenarnya gimana? Sebenarnya aku tuh nggak mau ya ikut campur dalam hal ini ya kan. Betul. Itu kan mungkin urusan telematika atau apalah ya kan. Pengamat juga ya. Pengamat kan gitu ya. Ternyata spiritual disuruh mendeteksi juga. Ini cara mendeteksinya kadang-kadang juga aku cukup menggelitik ya, cukup membuat penasaran juga sih. Tentunya kalau spiritual tuh cara mendeteksinya pasti dengan hal yang lain dan beda harusnya. Betul. Tapi gini sih, Vin. Sekarang gini. Menurut kamu, ini versi kita boleh punya versi dong. Betul, betul. Menurut kamu sih ijazah itu tuh gimana? Gimana dalam hal apanya nih? Kalau mau gimana nih? Iya, antara keautentikannya, keasliannya atau enggak itu. Versinya kalau
sulap hitam itu gimana? Boleh dong, kita hanya sekedar punya versi, ya. tapi kita nggak menjas ya. Nah, intinya aku belum bisa memastikan itu asli, aku belum bisa memastikan itu palsu, Mas. Karena nanti akan ada sidang untuk melanjutkan pembuktian secara langsung gitu kan. Nanti dibuktinya di pengadilan antara asli dan palsunya. Tapi kalau berstatement ya, kalau palsu itu nggak mungkin, Mas. Kenapa aku bilang nggak mungkin? Karena otomatis udah diuji sebelum dia mencalonkan menjadi gubernur, wali kota dan seterusnya sampai presiden kan gitu. Itu kalau menurut aku ya, karena berpendapat itu boleh. Kan banyak juga yang mengatakan bahwasanya kalau yang benar-benar ada benar-benar itu kan kenapa nggak ditunjukin gitu dari awal itu juga kan. Betul. Kenapa dari dulu tuh kayak ada hal yang disembunyikan gitu kan. Kenapa kalau benar-benar itu asli, kenapa nggak dari awal nih tunjukin ini asli loh kan gitu. Ya intinya ya gimana ya, aku sedikit ini juga sih tentang hal-hal tersebut gitu. Di sisi lain ada juga orang awam yang bilang mau palsu atau asli, yang penting kerjanya kerja nyata, yang penting sekarang kan dia udah nggak berkuasa gitu, adanya bilang gitu. Tapi kalau versi aku beda, dalam artian gini, iya kalau memang bapak mantan presiden kita bisa disebutin namanya ya, udah bapak mantan gitu ya, kalau dia nunjukin pun pasti tetap itu juga pasti palsu juga kan, kayak gitu. Kurang puas meskipun udah ditunjukin ini loh, pasti mereka akan coba kita bedah secara forensik dan lain sebagainya gitu kan. Digital juga. Forensik dan lain sebagainya, kenyataannya sudah ada validasi dari KPU, dari UGM dan beberapa orang yang lainnya, bahkan foto-foto teman waktu sekuliahannya kan, teman kampusnya juga masih wisudanya juga masih ada foto-foto. Iya, karena ya kalau menurut aku sih walaupun waktu wisuda atau di ijazahnya pakai kacamata, sekarang enggak kan, kita nggak tahu, mungkin dulunya sempat sempat sampai ke font-fontnya juga mungkin ya. Pokoknya sempat dideteksi juga bahwasanya di zaman itu, di tahun itu font seperti itu tuh belum ada gitu kan. Belum muncul. Karena aku nggak tahu, makanya aku masih kebimbangan nih. Bimbang banget. Kira-kira buat para netizen coba komen dong, apa menurut kalian dulu nih. Kalau versi aku sih tetap apa ini? Serius, Bin. Aku yakin. Iyalah. Beneran. Karena walau bagaimanapun nanti lihat aja di ending-endingnya. Itu pasti. Itu. Karena gini, Bin, walau bagaimanapun seorang pembenci sampai kapanpun akan membenci. Aku nggak pro kontra yang lainnya. Aku nggak mau pro ke salah satunya. Ini lepas dari situ ya. Iya, lepas dari situ. Apapun orang, kalau dasarnya udah benci, misalkan udah benci ke aku mau bertindak apapun pasti orang nggak suka. Betul. Aku sedekah pun misal dibilang riya, ya kan. Aku sholat pun dikira sok alim. Tapi begitu nggak sholat dibilang orang nggak pernah sholat. Macem-macem. Karena basicnya udah benci. Basicnya udah nggak suka gitu loh, Vin, maksudnya. Jadi kalau orang dengan berbagai macam lah kan gini, Mas, pepatah kan bilang apapun yang kita lakukan, sebenarnya apapun yang kita lakukan di mata orang yang membenci kita akan terlihat salah. Betul. Tapi di mata orang yang suka sama kita, walaupun kita berbuat salah pasti akan dibela. Gitu. Betul sih. Memang ini ada beberapa sudut pandang ya, sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi aku yakin sih itu. Beneran. Iya, karena udah diuji juga. Banyak bukti-bukti sebenarnya sih ya. Bukan cuma 1-2, bukan cuma tapi banyak di sosial media juga, kalian pasti udah sering lihat, sudah sering baca. Tapi biarkan nanti pengadilannya memutuskan. Tapi kalau menurut kamu, kalau dari sudut pandang spiritual, sudah ada belum sih tokoh praktisi spiritual yang menguji keasliannya? Belum ada. Baru kali ini kita bahas nih, spiritual membahas tentang keaslian dan keotentikan ijazah ini. Kira-kira bener atau tidak nanti? Akurat enggak? Kita uji nanti ya. Tapi aku udah punya prediksi, Mas. Sulap itu punya prediksi nih. Contohnya? Intinya di sini aku udah memprediksikan bahwasanya ijazah mantan presiden kita itu asli atau palsu. Aku udah prediksiin di kartu ini.
Contohnya gimana? Pokoknya ada di kartu ini yang udah aku tulis secara khusus ya. Oke. Udah. Oke. Nanti kita bisa buka. Oke. Coba kita buktikan dong, praktekkan dong. Jangan kalau kita buktikan di sini terus kita buka berarti nanti udah ketahuan. Oh, bukan. Berarti ini masih prediksi ya? Prediksi sini ya. Ini prediksi di sini aku tutup. Nanti kita buka. Kita akan saksikan apakah prediksi dari pesulap hitam tentang keaslian ijazah Bapak mantan presiden kita asli atau palsu sudah ditulis di sini. Kapan mau dibuka? Sebelum ketok palu nanti. Oke, sebelum ketok palu ya. Kalau ketok palu kan otomatis ketok palu persidangan dikira aku nyontek ya kan. Kalau ini sebelum ketok palu ya. Oke. Dan ada challenge kah buat Adikadabra atau gimana? Tentu dong. Yang namanya spiritual tuh pasti bisa melakukan hal-hal yang di luar akal sehat manusia, entah itu memprediksikan sebuah kejadian yang akan datang, entah itu memprediksikan sebuah peristiwa yang akan terjadi gitu ya. Terutama kira-kira ijazah yang kita bahas sekarang benar atau tidak. Benar yang dimaksud itu apakah asli atau yang kita dengar sekarang isu-isu palsu. Gitu apakah ya? Bisa dibuktikan secara langsung aja nih. Aku udah prediksi Mas Adi, aku minta langsung. Langsung. Oke, guys. Jadi gini, Ben. Aku kalau menjawab sendiri mungkin dikira aku gimana-gimana. Oke. Terus kalau aku akan mencoba membuktikan secara goib ya. Aku akan bertanya secara goib itu gimana, Mas? Apakah nanti Mas dapat bisikan dari makhluk gaib? Gini, Sal. Ini tolong dinyalain nih, bakar hijau nih. Nah, pakai ini nih. Nah, ini koreknya nih. Bakar dulu di belakang. Gini. Dapat bisikan gitu. Terus Mas ada yang mengungkapkan? Enggak dong. Terus gimana maksudnya? Masalahnya kalau makhluk gaib itu nggak mungkin orang bisa ngelihat dan bisa merasakan yang dia di sana. Ya udah gini aja. Kita meminta dia memberi tanda. Atau memberikan clue atau sesuatu atau angka atau huruf atau apapun. Ya misalkan kalau palsu mungkin akan keluar angka 1, angka 2 atau huruf P atau huruf L atau huruf U ini gitu yang ya. Menyimbolkan yang ya. menyimbolkan. Okay. Kalau asli dia mungkin akan mengeluarkan angka 1 atau huruf A atau apapun lah ya. Ya contoh misalkan kita prediksinya asli terus mungkin misalkan keluarnya angka bisa mungkin persenan juga bisa. Betul, ya? Berapa persen keasliannya kayak gitu loh. Paham. Ya, kita akan coba maksudnya memanggil kodam masuk ke dalam diri Mas Adi apa ke aku maksudnya gimana sih? Kayaknya terlalu ekstrim deh. Kita langsung coba menghadirkan sesuatu untuk dikasih tanda. Guys, mau menghadirkan nih guys. Serius ini menghadirkan? Serius, kita akan hadirkan sesuatu, kita wujudkan untuk memberi tanda. Ingat. Apakah ijazah mantan presiden ke-7 Republik Indonesia itu asli atau palsu? Wah, ini baru pertama kali spiritual membahas tentang ijazah, apalagi menggunakan udah cukup, Cal. Aduh, sesuatu yang apa ya di luar aku nggak bisa membayangin kira-kira apakah betul akan 100% terjawab oleh sosok yang nanti Mas Adi akan hadirkan atau gimana nih guys? Ada siapa aja yang komen, Cok? Yang komen ada siapa lagi? Dap, thank you Bang Dap. Ada iya. Halo, assalamualaikum Pak. Naila. Anda pokoknya buat kalian semua jangan lupa komen-komen kira-kira bener Pak, atau maaf salah. Pak, izin, maaf izin 10 menit. Itu kira-kira siapa, Cok? Ada jawabannya yang paling banyak yang mana, Cok? Maaf ya, Pak. Yang paling banyak nanti kita Iya. Nah, 10 menit. Oh, berarti belum ada jawaban iya atau tidak. Iya, Wah, ini masih abu-abu nih. So, guys, kira-kira jawabannya asli atau ayo. Oke, bismillah, kita akan mencoba mendeteksi keaslian atau keabsahannya ya. Mungkin ada digital forensik, ada berbagai macam itu banyak ya kan? Banyak dokter juga, profesor gitu kan. Ya kan. Kita juga terserah netizen nanti akan menilai gimana ya. Betul. Saya kembalikan. Itu ada kertas tuh. Di belakang ada satu bendel tuh. Ambil aja semua. Itu berapa biji? Ya, berapa? Banyak itu 15 ada ya. Lebih kayaknya, Mas. Ya udah.
biar tidak ada dusta di antara kita, ya kan? Silahkan mau ambil yang mana nih? Enggak, ini aja lah. Yakin? Ini satu apa dua? Banyak, satu aja. Enggak, satu. maksudnya diambil. Satu aja, satu. Satu. Yang lebih bagusan. Terus Ya. yang apa ini? Nah, Ini ini kertas dari kita pakai es folio. satu lembar kertas biasa ya guys. Kita akan mencoba mendeteksi ya guys. Kita mendeteksi dengan kertas. Iya. Ini gimana sih mendeteksi dengan kertas? Kok nggak paham ya? Buat kalian coba kita saksikan ya. Sini Mas Andi konsentrasi jadi nggak boleh bersuara dulu Mas. Oke, buat teman-teman kelihatan ya kertasnya dari sana ya, itu diangkat boleh, yang di bawahnya lagi live. Boleh. Boleh ya. Lihat. Oke, kita akan tanya. Oke. Kira-kira menurut bangsa yang tak kasat mata memprediksikannya asli atau palsu? Lihat, Coba kamera kesini kamera. Lagi ini. nggak apa-apa, boleh nanti kelihatan kan? Heeh. Nggak usah terlalu di zoom, nggak apa-apa. Heeh. Boleh. Bentar, ini udah ada huruf yang keluar ya. Sini udah ada huruf yang keluar guys, sudah ada huruf yang keluar. Huruf apa angka? Oh, huruf ada huruf yang keluar. Ini waduh. Berarti ini dari bangsa yang tak kasat mata ya, yang ngasih informasi ke Mas Adi ya. Udah kebaca belum? Ini udah kebaca kalau dari ini ya, secara langsung udah kebaca, tapi nggak tahu nih dari kamera kebaca nggak nih. Kebaca. Tolong dibukain, Vin. Ini kertasnya jangan sampai out frame, tak kira di tukar. Kebaca tuh, kamera aman, kebaca. Nah ini Baca nggak teman-teman? baca. Asli. Kok bangsa seperti itu bisa? Berarti tahu apa akan terjadi mas depannya ya? Aku juga nggak paham, tapi itulah petunjuknya. Itu petunjuknya. Asli, kalau udah asing udah bahaya ini. Ya kan, Ya, guys. orang-orang yang kemarin sempat speak up tentang hal tersebut kan. Nah, itu makanya aku juga nggak mau ngobrol terlalu panjang, ngobrol terlalu lama. Yang jelas faktanya ya seperti itu gitu loh, Vi. Terlepas kalian mau percaya atau tidak, seperti itulah apa ya namanya, clue yang kita dapat Iya, dari betul. sesuatu lah intinya. Dan terlepas kalian mau percaya atau tidak, tunggu pembuktiannya. Apakah setelah ketok palu Betul. ijazah itu akan asli atau akan Malah sebaliknya. sebaliknya. Tapi Gitu ya. Itu udah berapa menit, Jol? 17. Oke, buat sahabat-sahabatku semuanya, sekiranya gitu aja dulu. Kita coba mengungkap apakah ijazah itu asli atau palsu. Tetap di YouTube channelnya Adi Kadabra. Ingat, Vlogs. aku masih punya satu lagi mas. Apa itu? Prediksi. Nanti kita buka ya. Kita buka di Bebas mau di channel aku, mau di TikTok aku. boleh. Pokoknya Apa nanti YouTube channelnya? itu pesulap hitam. Pesulap hitam. TikToknya? Pesulap hitam. Pesulap hitam. Kita buka nanti sebelum ketok palu. Sebelum ketok palu, prediksi pesulap hitam akan dibuka tentang Tentang ijazah
mantan presiden kita, apakah asli atau palsu, atau mungkin sama, atau mungkin malah sebaliknya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Kira-kira siapa yang benar di antara kita. Oke. Siap. Siap. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.